Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi litatsmimi makarimul akhlaq, al-mufaddal ala kafatil makhluqati al-itlaq, wa ala alihi masahibi sunnatil a'lam, wa ashabil badilina anfusahum litawdihis syara'i wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imin bihifdina musiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Sulaim. Sabda Nabi, ittaqillaha wa la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasitun wa iyyaka wa isbalal izar fa inna isbalal izari minal makhilah wa la yuhibbuha Allah wa inimru'un satamaka wa ayyaraka bi amrin laisa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fih wa da'hu yakunu wabaluhu alaih wa ajruhu laka wa la tasubbanna ahadan. Nabi bersabda, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ini poin pertama. Poin kedua, wala, bentuk dari takwa kepada Allah itu satu diantaranya, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Ya, jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu ridho Allah itu di mana. Ya. Bahkan kalau sampean ingat ya, waktu kita mengkaji komik Tuhyan, Nabi pernah sabdakan itu. Apa sabdanya? Al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. Iman itu tidak sekedar bersyahadat kepada Allah, ya, bahwa Allah itu Esa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai hamba dan utusannya. Tapi ada konsekuensi lainnya. Ya. Nabi katakan a'laha, yang paling tinggi itu syahadatu alla ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza. Jadi bentuk iman kita kepada Allah yang paling rendah itu berkomitmen jangan sampai ada orang terlukai. Maka aneh kalau orang sengaja melukai. Lebih dari itu, bawa bom, nggak sekedar melukai gitu. Aneh ya. Jadi aneh orang-orang yang kemudian terpikat dengan provokasi menjadi pengantin surga itu. Ya, itu mestinya itu. Tempo hari ada wawancara eksklusif dengan seorang mantan ya, tapi belum berubah pikirannya itu. Mantan calon pengantin surga itu ya. Seperti testimoninya seorang Zakiyah Aini
ya, yang ditembak mati kemarin itu, dia menulis surat bahwa tindakannya itu dalam rangka menyelamatkan keluarganya. Memang Nabi pernah bersabda, orang yang mati syahid ya, itu menjadi ashabul jannah, pemilik surga. Kalau pemilik surga sama layaknya orang menjadi pemilik rumah. Ya, kalau sampean bertamu ke salah satu teman, ada teman yang lain melintas dan sampean sapa atau sampean disapa, paling sampean hanya halo ya, kok di sini ya ke teman. Orang yang baik tentu tidak akan pernah menawarkan diri ikut mampir ke rumah temannya. Sini mampir, memangnya rumahnya siapa? Kalau itu rumah dia, maka orang lain dipersilakan, ayo mampir. Loh, ini rumahmu? Ya, ini rumah saya. Tapi kalau posisi sama jadi tamu, ya, bisa nggak memampirkan itu? Bagaimana mau mempersilakan orang lain untuk ikut serta bertamu, dia tidak punya hak atas rumah itu. Karena itu sahibul jannah, orang yang mati syahid. Syahid itu yang mati di tempat karena membela ajaran agama Allah. Jadi tidak orang yang kemudian dirawat dulu di rumah sakit 2-3 hari, 2-3 bulan baru meninggal, itu bukan syahid. Yang syahid itu yang mati di tempat, itu yang tidak boleh dimandikan, tidak usah dikafani, ya, dan tidak usah disolati, langsung dikubur, karena itu sudah menjadi bukti bahwa dia seorang mati syahid. Nah, paham ya? Nah, ini yang menarik itu wawancara eksklusif Tempo Hari di salah satu TV swasta itu ada pertanyaan yang kurang. Mestinya itu ya, hostnya itu bertanya, sampean pernah bertanya belum, atau belum pernah atau tidak bertanya kepada orang yang memprovokasi atau merayu Anda menjadi seorang calon pengantin surga itu? Paham maksud saya? Nanyanya begini, ayo apa Anda kalau kemudian mati dalam bunuh diri Anda surga itu? Yang bilang begitu sudah mendahului melakukannya belum? Paham maksud saya? Ya. Mestinya itu yang ngajak bareng-bareng melakukannya, kok mempersilahkan surga bagi orang lain, dirinya tidak. Kan aneh itu ya. Itu nggak bisa dinalar itu ya. Paham maksud saya? Mestinya orang itu bertanya, saya mau kalau sampean, atau bilang ngajak, kalau sampean mau, kalau sampean juga sama-sama begitu. Yang ngajak-ngajak belum juga mati gitu loh ya, aneh itu ya. Jadi imatatul adza, jangan sampai orang terlukai. Jadi kalau kita melintas, ada paku, ada kaca, atau apa saja yang menurut kita orang lain kalau lewat jalan situ bisa terkenai, ya, maka sampean ambil, sampean buang di tempat sampah, itu bagian dari iman. Sepele kan itu, ya, sesuatu yang sangat tidak diproyeksi sebagai sebuah kebaikan. Dalam hadis ini, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun, ya, karena jangan-jangan Allah itu ridho, ya. Walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi, sampai dengan misalnya contoh, walau hanya menuangkan, ya, jadi sampean di tengah jalan, ya, sampean bawa air, kemudian saya melihat ada orang yang sama-sama di jalan itu kayaknya haus, ya, nggak punya air, sampean berikan itu. Makanya dulu di rumah-rumah orang Jawa dulu, ya, itu ada kendinya, tahu kendi? Nah, jadi ya seperti teko itu apa bahasa Indonesianya? Ceret, ya. Tapi terbuat dari tanah liat yang dibakar, itu dikasih air, itu segernya bukan main, ya. Kalau di Sudan itu pakai kulit, ya, kulit onta, kulit sapi itu, ya, dibuat sedemikian rupa, dalamnya dikasih air. Kalau nggak biasa jijik, apalagi kadang-kadang di luarnya ada banyak lalat itu. Yang lalat kan di luar, dalamnya kan tidak.
itu segernya bukan main. Jadi memberi air, memberi minum orang air, memberi orang minum, sekalipun hanya memberi air untuk orang minum. Ini contoh, walau antufrigo, Anda memberikan ya di apa namanya, kalau ini disebutkan min dalwika, itu dari timba Anda ya, fi ina'il mustasqi, di tempat orang yang butuh minuman ya. Wa antal ko akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit. Ini yang paling sederhana. Bertemu dengan siapapun dengan wajah senyum, smile. Ya. Orang jadi bingung kan ketemu kemudian wajahnya bertutut itu ya. Bertutut bahasa Indonesianya apa? Merengut ya. Cemberut ya. Ini ada apa ya? Saya nggak merasa salah kan, sampai kemudian temennya akan kemudian bertanya dalam diri saya, nggak pernah salah kok diperlakukan begini, padahal konteksnya ya, dia mungkin ada masalah apa. Jadi tabassum ya, seperti nyanyinya siapa itu, Yusuf ya, tabassum. Jadi apa namanya, ibtisam, senyum kepada orang lain ya. Jadi ini kan murah senyum itu, karena tidak pakai modal ya. Hanya senyum. Kemudian Nabi mengingatkan, ini konteksnya untuk laki-laki kan? Wa iyyaka wa isbalal izar, hati-hati jangan memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki. Fa innal isbalal izar minal mahilah, karena memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki itu bagian dari kesombongan. Tetapi mohon maaf, ada yang memaknai wala yuhibbu Allah, Allah tidak suka itu, kesombongan. Tetapi ada yang memaknai ini kembali kepada konteks masa dan konteks ruang, tempat ya. Jadi kalau zaman saya SMP itu gagah itu kalau ini gini kan, gini ya, wis koyo nggak ada yang lebih gagah. Atau kemudian mansetnya lipatnya yang kecil gitu ya dulu ya, nggak yang gede-gede itu, kecil-kecil itu. Kalau gitu kayak gimana gitu loh ceritanya ya. Jadi ini tidak berlaku umum ya, sangat apa namanya, sangat subjektif di satu tempat ya. Jadi yang memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki itu hari ini saya dapati di banyak tempat, orang-orang Mesir, bahkan orang Saudi sendiri, apalagi yang pakaian kebesaran, jubah hitam-hitam itu ya, itu semuanya hampir lebih dari mata kaki. Nah, konteksnya mungkin di masa sekarang sudah tidak lagi. Jadi intinya itu jangan mengindikasikan bahwa Anda itu sombong, karena dalam hadis yang lain nanti disebutkan istanibul kibra fa innal abda la yazal yatakabbar ya. Jauhi kesombongan ya, karena orang yang sombong kata Allah hatta yakula Allah subhanahu wa ta'ala malaikati. Jadi malaikat itu Allah berfirman kepada malaikat, uktubu abdi, catat hambaku ini ya, uktubu abdi hada, catat hambaku ini fil jabbarin, termasuk orang yang sombong gitu, disepadankan dengan Fir'aun dan lain-lain, naudzubillah min dzalik. Nah, berapa poin tadi itu? Ittaqillaha, bertakwa kita kepada Allah, kemarin sudah disebutkan dalam hadis lain, haitsuma kunta, di mana saja kita berada. Kemudian yang kedua ini, jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya ya, menuangkan apa namanya, timbamu ya ke tempat atau ke wadah orang yang minta minum ya. Kita hanya berempati, bentuknya bisa lain. Kalau lapar ya, ini kan hadisnya air ini ya, dia nggak, padahal dia butuh makan itu. Hadisnya kan bukan makan, ya nggak harus begitu ya. Jadi ini empati, mau tahu dengan kepentingan orang lain ya. Kemudian senantiasa bersenyum kepada temannya. Yang ketiga ini tidak sombong ya. Yang keempat, wa ini mru'un satamaka awa ayyaraka bi amrin laisa fika,
ketika ada seseorang ya ini memakimu, mengolok-olokmu, ya, apalagi mengolok-olok, memaki, apa, mengejek, ya misalnya, laisa bi amrin laisa fika, ya, dengan sesuatu yang apa yang mereka sebutkan tidak ada pada kita. Jadi kalau seumpama ada orang memaki, ya memaki-maki kita, orang Jawa itu menyebut tuh misui, ya. Laisa, mengumpat, masuk mengumpat. Nah. Jadi misui, ya. Jadi orang memaki dengan sesuatu yang tidak ada pada kita. Nggak ngerti dia ngomong apa itu. Yang menarik ini ya, seperti kemarin tuh, fala tu'ayyirhu, jangan membalas memakinya, jangan membalas mengejeknya, jangan membalas mengolok-oloknya, bi amrin huwa fihi, sekalipun dengan sesuatu yang itu ada padanya. Ya, jadi kita memaki orang, ya, yang apa yang kita makikan itu ada pada orang itu. Kalau itu sebagai bentuk balasan, jangan. Ya, itu artinya ketika kita diperlakukan tidak senonoh oleh orang lain, jangan membalas. Ini sebuah akhlak yang mulia. Ya. Apa kata Nabi berikutnya? Wada'hu, tinggalkan. Yakunu wabaluhu alaih. Kalau kita, orang kadang-kadang tersinggung, orang kadang-kadang marah. Kalau saya diam berarti apa yang dituduhkan, apa yang diolok-olokkan, apa yang dimakikan itu betul-betul ada pada saya. Paham ya? Apa contohnya kira-kira? Nah, untuk bilang nggak usah pakai contoh sesungguhnya, ya. Ya. Kita dituduh tukang gosip, kita diolok-olok, ini sampai tukang gosip macam-macam, padahal kita tidak sama sekali. Ya. Kalau kemudian kita marah itu melakukan pembelaan, membalas dengan sesuatu yang kita tahu kelemahan dia, kita tahu kejelekan dia, maka tidak ubahnya kita sama dengan dia. Akhlak mulia. Orang Jawa itu dulu, orang kuno-kuno itu bilang, biarkan wong tidak keruak saja. Tidak keruak itu apa? Cuwil. Tidak ada yang kurang dari kita gitu loh, ya. Ya, keruak itu kalau cuwil itu di pinggir, kalau keruak itu di tengah gitu loh. Orang Jawa itu luar biasa. Biarin, ya. Mau dibilang apa, mau dibilang apa, mau tidak keruak saja. Tidak keruak artinya kita tidak ada yang kurang dari diri kita gitu loh. Tapi kadang-kadang kita terpancing. Kalau saya tidak kemudian melakukan balasan, itu sama dengan mengiyakan tuduhan dia, mengiyakan makian dia, mengiyakan olok-olok dia, gitu ya. Tapi kalau itu yang terjadi, ya, kita sama dengan dia. Tapi kalau kita diam, sama seperti sabda Nabi, wada'hu yakunu, ya, wabalu alih, maka dosanya ada pada dia, wa ajruhu laka, dan pahalanya ada pada. Kalau boleh kemudian kita nulis di baju itu, silahkan perolok saya, silahkan memaki saya, dalam rangka untuk mencari pahala gitu ya. Ini Ramadan, ini ya Ramadan, ya. Jadi temanya tema silahkan memperolok saya, ya. Kemudian pesan Nabi dalam hadis ini, wala tasubanna ahadan, jangan memaki siapapun. Nih luar biasa ini, ya. Kemudian ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, ya. Ini konteksnya untuk pengajian pagi, ya. Jadi kita harus berlaku adil kepada siapapun putra putri, ya. Adil itu tidak harus sama perlakuannya karena kepentingannya berbeda, gitu loh. Apa yang dibutuhkan oleh dia, apa Mbak Atfa? Dia Atfa.
Ya, itu jelas beda dengan Mbak Lutfa. Loh gitu loh ya. Kepentingannya berbeda, maka beda. Bagaimana itu adil? Adil itu proporsional, ya. Proporsional itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Tidak harus sama. Jadi adil itu tidak berarti sama. Ittaqullaha ittaqu firasatal mu'min innahu yang duru binurillah. Ya. Takutlah kepada firasat seorang mukmin, karena orang yang punya firasat ini sesungguhnya melihat dengan cahaya Allah. Jadi, tapi orang tidak boleh mengumbar firasat. Saya kok punya firasat, punya firasat ya. Oh, nanti orang pada takut gitu. Ya. Firasat saya kok 24 hari lagi lebaran ya. Itu bukan firasat itu. 24 hari lagi ya kurang lah, sekarang 26 paling tidak ya, 26 25 ya, 26. Hati-hati bermain firasat ya, apalagi tidurnya mimpinya orang yang punya wudhu ya, tapi jangan diceritakan kepada siapapun orang yang tidak punya kompeten. Jadi kasus kisah Nabi Yusuf itu ya, dalam tanda petik kalau kemudian kita analisa kesalahan Nabi Yusuf, tidak harus salah, kita analisa sebagai sebuah kesalahan. Itu Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahandanya. Ketika dalam satu di tafsir Sawi itu, ya, ketika Nabi Yusuf itu sedang bercerita kepada ayahandanya, ibu tirinya Nabi Yusuf sedang melintas, nguping gitu, ya. Karena merasa tidak anak sendiri, akhirnya diceritakan kepada saudara-saudara tirinya. Jadi yang saudara kandung itu hanya Benyamin. Yang berapakah itu? Yang 10 orang ya, itu berapa ibu atau satu ibu, tapi artinya lain ibu. Ya. Ya. Ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sabda Nabi berikutnya yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, takutlah doanya orang yang dizolimi. Ya. Orang yang dizolimi itu orang yang tidak diberi kesempatan mendapatkan hak-hak yang sepenuhnya. Itu zalim. Ya. Karena antara doa orang yang dizolimi dengan Allah itu tanpa hijab. Kalau sampai orang itu berkata yang naudzubillah mencelakakan orang, ya bukan tidak mungkin. Doanya orang zalim itu, ya orang mazlum itu diijabahi. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, Ibni Hambal dari sahabat Hurairah. Takutlah apa saja yang diharamkan oleh Allah. Ittaqil maharim. Siapapun orang yang menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah, maka kata Nabi, a'badan nas, menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Apa yang kurang? Paham ya? Jadi orang yang menjauhi seluruh larangan Allah, maka dia menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Itu poin 1 dalam hadis ini. Yang kedua, wardho bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Relalah, ya, rela dengan pembagian rezeki Allah kepadamu, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya adalah orang yang menerima rezeki sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Jadi dalam ayat yang lain ya,
Ini sering saya sebutkan itu, Allah sejak awal tidak berkeinginan memberi rezeki kepada hambanya itu sama. Ada yang mudah, ada yang sulit, memastikan hari ini makan atau tidak. Itu satu di antara hikmah Ramadan itu kan, kita diberi pengalaman oleh Allah. Jam-jam yang biasa kita lapar, sebelum lapar bahkan kita sudah sarapan. Hari ini jam-jam yang biasa kita lapar harus kemudian tertahan dalam lapar. Tapi ketika kita lapar, bagaimana kemudian kita ini mampu mengingat, ya Allah, lapar ternyata tidak menguntungkan. Nah, lapar tidak menguntungkan itu ternyata karena, kalau saya lapar karena puasa. Orang lain lapar mungkin tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dikonsumsi. Ya Allah, gini ceritanya. Itulah karenanya begitu maghrib dikumandangkan, ya, sebagian yang kita masak kita berikan orang lain. Kita punya komitmen, waktu orang semua pada berbuka, jangan sampai ada yang masih lapar. Maka pemberian kita kepada orang lain, ya, kita serahkan ke masjid, musola, atau kita serahkan langsung orang yang melintas di jalan raya, sebagai bentuk komitmen kita jangan sampai ada orang lapar, ya, itu pahala, ya. Orang menyebutnya, ya, nggak ngerti itu siapa yang mengistilahkan, tahu-tahu itu kita pahami namanya takjil, ya. Karena itu logikanya takjil itu diberikan, takjil kok dijual, gitu loh, ya. Pakai W lagi, jual, ya. Pakai I, takjil, pakai A ini, ya. Jadi itu ceritanya. Jadi samalah, kita sangat familiar dengan bentuk cangkir itu, berbeda-beda. Gelas, cangkir, muk, namanya sudah beda-beda kalau orang Jawa itu. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ada nggak itu, ya, cangkir, ya, gelas, terus apa, muk itu apa namanya? Kalau itu sudah dengan sendirinya, besar kecilnya tempat itu berbeda dengan volumenya gitu loh. Kalau kita kasih air, nggak mungkin, ya, volume cangkir sama dengan volume muk, nah gitu loh. Nah, kita paham itu. Karena itu rezeki seberapapun yang diberikan Allah, itu yang terbaik bagi Allah, ya, untuk kita. Maksudnya itu terbaik bagi kita, ya, perspektif Allah. Maka kita rela. Nggak perlu nggayuk. Karena itu dalam peribahasa Jawa itu ada apa? Itu yang merindukan bulan apa? Ya? Pungguk merindukan bulan. Itu karena terlalu berobsesi, ya, mendapatkan lebih dari, nggak pernah ada proses itu, nggih. Kita sering tidak mau tahu dengan proses bagaimana orang mendapatkan hasil. Yang sering kita cemburui dan kita hasudi itu adalah hasilnya. Kok enak ya? Iya, nggak tahu resikonya itu. Jadi tetangga saya di Mergoso itu ada, ya, pengepul sampah yang rumahnya mewah, ya, bergaya Perancis, mobilnya entah berapa itu. Dulu ya namanya pengepul sampah, nyari sampah ke sana kemari, terus sedikit demi sedikit berkumpul, akhirnya orang pada di situ semua, dia yang mengkomunikasikan ke perusahaan-perusahaan yang menerima barang-barang bekas itu. Akhirnya dia sukses di situ. Diikuti orang nggak sukses, nggak sama, rezekinya sendiri-sendiri. Ya, sering orang itu begitu, latah orang Indonesia. Ya. Di Blitar gara-gara ternak ayam, semua ayam itu, ya. Telur semua gitu. Kalau dibagi, ya, siapa bagian apa, nanti akan ada overproduksi. Kalau sudah overproduksi, harganya menjadi turun gitu, ya. Bu, ya jangan begitu. Sering kali orang itu begitu melihat sukses orang kemudian mengikuti, ya. Padahal kadang-kadang beda rezeki gitu, ya. Jadi cara boleh diikut tapi rezekinya beda-beda. Ya, jadi kita rela dengan rezeki yang kita terima, ya. Siapapun orang menerima seberapa rezeki diberikan Allah,
berarti dia orang yang paling kaya. Ya. Kemudian dalam hadis ini poin yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Ahsin ila jarika takun mukminan. Ya, berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu orang yang mukmin. Karena ada hadis Nabi itu, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarohu. Ya, jadi harus memuliakan tetangga. Ya, karena tetangga kadang-kadang mengalahkan saudara gitu loh. Jadi saudaranya pada di tempat-tempat yang jauh, maka orang yang pertama kali ya dijadikan sasaran tuh mesti tetangga. Ya. Kita saling berbagi. Dulu ketika di Ma'had gitu ya, misalnya Pak Wildan karena selalu pulang lebih dulu ya, karena kita orang Malang akhirnya nggak pulang, titip-titip gitu. Ngasihkan kunci, sekalipun kita juga nggak punya kepentingan untuk masuk rumahnya gitu, minta tolong dinyalakan lampunya macam-macam. Sama ketika Pak Amin tahun yang lalu itu pulang juga ada sekalipun itu basa-basi ya, mohon pamit mau mudik gitu, titip-titip itu ya, kan titipnya nggak ke saudaranya kan ya. Saudaranya juga di tempat yang dia mau mudik itu, bagaimana dia mau titip ini ya. Kan itu tetangga lebih luar biasa. Komitmen kita, nah, kalau kita memasak sampai bikin polisi hidung tetangga, ya, itu resikonya harus kita ngasih. Gitu. Karena Nabi sampai ngendikan kalau masak perbanyak kuahnya. Ya. Jadi kan itu ada polusi itu pagi-pagi ya nyambel loh, terasi enak itu, atau goreng apa itu, sereng gitu ya. Nah, itu harus keduman itu ya, kalau kepengen berkah ya. Wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun muslimah ya. Yang kelima kata Nabi dalam poin hadis ini, cintailah orang lain sebagaimana kamu cinta pada dirimu. Sulit ini. Ngapain ngurus orang lain, yang penting kan saya gitu. Sering kita begitu. Kalau kita mampu ya, memperlakukan orang lain sama memperlakukan diri. Jadi misalnya ini waktunya sahur kok mbak ini masih tidur, jangan-jangan dia belum sahur. Mbak sahur mbak. Ternyata saya sudah sahur mbak semalaman. Jam berapa? Jam 9. Jam 9 tidak sahur mbak. Jam 9 itu makan ba'da nisfil lail, setelah tengah malam itu jam setengah 1, jam 1 itu sahur. Jam 9, jam 10 makan lagi 3 piring. Bukan sahur itu namanya. Ya, jadi kalau orang empati, jadi cinta kepada orang lain, ya, dia tidak kepengen diperlakukan orang seperti itu, maka dia kepengen memperlakukan orang seperti layaknya dia kepengen diperlakukan oleh orang lain. Maka takun muslimah, kamu betul menjadi seorang muslim yang sejati. Nah ini yang keenam, wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Jangan banyak ketawa. Terawih ngetawa. Jangan banyak ketawa. Masalah ayo mulai. Gimana katanya nggak pulang kok ayo mulai. Karena Mbak Profesor Muslimah kepengen pulang, modal sudah nggak kepengen pulang. Ya. Jangan banyak tertawa. Orang yang banyak tertawa itu akan mati hatinya. Kenapa mati hatinya? Karena dia selalu tidak akan pernah menganggap apa saja serius. Guyon paling ini serius ini, guyon paling gitu ya. Ya. Pas ngomong serius dianggap guyon. Jadi dia nggak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Itu mati hatinya itu. Tidak hanya halus, kemarin kan saya sebutkan tuh bagaimana hati kita selalu lemas, selalu halus, selalu lunak. Itu kalau kita berempati kepada anak yatim. Ini enggak banyak. Pertanyaannya bagaimana kalau ketawa ini menjadi sebuah profesi? Nah, profesinya memang mengetawakan orang, kan yang ketawa orang lain bukan dia, gitu ya. Yang ketawa ini gitu ya. Jadi jangan, sekali-kali bolehlah, karena Nabi juga punya
ada juk-juk Nabi itu ya, sebab sampai ada orang tua itu pernah datang pada Nabi, apakah orang seperti saya bisa masuk surga? Nah, itu Nabi bilang, orang seperti sampean mbah nggak ada yang di surga itu. Nangis kan orang itu dah. Terus akhirnya Nabi kasih tahu, maksud saya itu hak ya, jadi guyon bener, tidak bohong gitu loh. Maksud saya, setua apapun jenengan hari ini, besok di surga menjadi muda. Oh gitu tahu, sewenengnya bukan main perempuan ini. Ya, terus Nabi, alhamdulillah, Nabi sempat itu senyum. Nabi itu nggak pernah ya, dalam hadis itu ceritakan yang terbawa-bawa. Itu nggak pernah. Gitu itu nggak pernah. Ya, cukup dengan ya sampai maksimal itu kelihatan giginya. Sampai ngakak pol gitu ya, apalagi terus bikin grup namanya ngakak, grup kok ngakak pol gitu ya, polnya nganggo puol gitu ya. Nah, itu 2, 3, 4. Satu lagi, ini yang kita harap nih King ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah nggih. Ittaqullaha wa sallu khamsakum, takutlah kamu kepada Allah, salatlah 5 waktumu, wasumu sahrakum, dan berpuasalah Ramadanmu, wa adu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat kekayaanmu, ya, thayyibatan biya anfusukum, maka jiwamu akan menjadi baik karena itu semua. Wa ati uza amrikum, ya, tadkhulu jannata rabbikum, taatlah kepada orang yang kita menyerahkan urusan kita kepadanya, maka masuklah surga Tuhanmu. Jadi ini berkenaan dengan ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu didahului dengan kedua kata atiullaha wa atiur rasul. Giliran pas ya, wa ulil amri minkum, Allah tidak mengulang kata ati. Jadi atiunya enggak 3, atiullaha wa atiur rasul wa atiur, enggak. Ini apa artinya? Menurut di beberapa kitab tafsir, bahwa yang atiullaha wa atiur rasul itu absolutely, mutlak gitu. Jadi taat kita kepada Allah dan Rasul itu tidak bisa ditawar, absolut, mutlak. Tapi taat kepada ulil amri itu relatif. Uli itu banyak, amri itu satu. Dalam urusan agama, saya sepakat dengan pemaknaan ini. Ulil amri kita siapa? Ya para tokoh agama. Kalau masalah ekonomi, ulil amri kita adalah para ekonom. Kalau urusan pemerintahan, ulil amri kita adalah pemerintah, itu loh. Ya. Karena tidak ada uli umurikum, tapi ulil amri minkum. Nah, jadi tapi ketika kita sudah mendaulatnya sebagai dza amrin ya, maka kita harus taat. Lucu kalau kita sudah mensepakati orang yang kita tunjuk, orang yang kita pilih, tahu-tahu kemudian kita nggak taati, itu sama dengan kita mengkhianati. Kenapa juga dipilih ya? Ketika pilek, ketika pilpres, ketika pilgub, ketika pilwali, ketika pilbub ya, itu sudah taat ya sudah. Komunikasi harus dilewatkan di situ. Ya. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma inni astaduka ma 'allamtani fardu ilayya inda hajjati ilai wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dina.
وأهدنا الحسنى بحرمتهم وأنسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allah astaghfirullah as'aluka wal jannata wa a'udzubika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu a'lam bissawab. Wal muwaffiq lil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.